Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, kita semua pasti pernah dan sering mengalami yang namanya jenuh. Lalu kita semua masing-masing mencari jalan untuk mengatasi kejenuhan. Ada bermacam-macam. Ada yang ke tanaman, hewan, olahraga, dan lain-lain. Semuanya adalah sangat positif. Nah, di mana kita menemukan kebahagiaan kita, berarti kita menemukan chemistry kita. Contohnya saya ke anggrek atau tanaman-tanaman. Ternyata dari anggrek atau tanaman-tanaman kita bisa mengenali diri kita karena tanaman atau anggrek membutuhkan nutrisi atau pupuk. Anggrek adalah tanaman yang unik ditanam, tidak di tanah. Dipupuk kok malah stres. Ternyata dari sini kita bisa belajar untuk sabar, telaten, atau tekun, dan tidak putus asa. Maka si anggrek tidak langsung mati. Dia bisa hidup lagi atau bertahan hidup. Luar biasa kan? Nah, dari belajar kita bisa menemukan yang namanya pupuk organik cair atau POC dari limbah dapur. Dan ternyata dari situ kita bisa mengenal ada satu lagi makhluk hidup yang namanya mikroorganisme. Nah, makhluk ini yang banyak kita enggak kenal karena dia tidak kelihatan. Tapi ternyata dialah yang menolong kita. Berarti seperti angel kan atau malaikat atau apa itu dewa penolong ya. Kenapa? Karena mikroorganisme inilah yang membuat tanah subur, limbah-limbah dapur kita bisa menjadi pupuk karena dirubah menjadi vitamin. Berarti kita harus mulai belajar bersyukur karena Tuhan begitu sayang kepada manusia sehingga diciptakan berbagai macam makhluk hidup untuk keperluan manusia. Nah, ini dia teman-teman si mikroorganisme itu. Yang ini M4, yang ini kita tinggal beli ya. Nah, ini kan bentuknya cair. Yang ini mikroorganisme juga, ini mol, yang ini mol nasi. Jadi yang saya sudah praktekkan mol nasi dan mol tape. Jadi bentuknya cair ya. Seperti air aja gitu, padahal di dalamnya makhluk hidup. Dia seperti manusia, dia juga makan, dia juga bernapas. Nah, jadi ini adalah POC yang sudah jadi, yang saya buat sendiri. Jadi, tutup botolnya setiap hari harus dibuka. Tapi kalau kita malas membuka tutup botol, kita bisa membuat selang fermentasi. Nah, seperti ini membuatnya ya. Jadi supaya tidak meledak. Cara membuat selang fermentasi ada di video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan di link deskripsi. Nah, ini buktinya bahwa si mikroorganisme ini hidup. Nah, buktinya apa? Dia bernapas. Apa buktinya dia bernapas? Ini teman-teman, kan ada gelembung udara. Ini adalah bukti bahwa dia mengeluarkan oksigen. Makanya tutup botolnya itu setiap hari harus dibuka. Nah, kalau kita nggak mau buka tutup botolnya, kita bisa membuat selang fermentasi. Membuatnya juga tidak susah ya. Nah, ini kita tidak usah membuka setiap hari tutup botolnya. Ini aman dengan selang fermentasi, pasti tidak meledak. Nah, sebaiknya kalau kita memfermentasi untuk membuat pupuk itu jangan di dalam rumah karena dihindari untuk risiko-risiko ledakan dan sebagainya ya. Nah, atau juga kalau kita repot membuat selang dan sebagainya, kita bisa membuat
pupuk atau memfermentasi dengan wadah yang mulutnya lebar seperti ini nih, toplesnya mulutnya lebar. Nah, ini praktis, tidak usah membuka tutupnya, dijamin juga tidak meledak. Nah, jadi saya punya pengalaman dalam memfermentasi, terutama membuat mol ya. Mol itu kan aktif sekali ya, jadi dia tidak bisa pakai botol bekas air mineral. Kalau pakai botol bekas air mineral bisa saja, tapi harus pakai selang fermentasi atau pakai wadah yang mulutnya lebar. Nah, jadi supaya tidak meledak, kita harus membuat selang fermentasi atau menggunakan wadah yang mulutnya lebar, karena si mikroorganisme ini benar-benar hidup. Nah, selain bernapas, si mikroorganisme ini atau bakteri baik ini juga makan. Nah, apakah makanannya? Makanannya adalah limbah-limbah organik. Nah, selain itu juga dia makan karbohidrat dan gula. Gula kan tidak baik untuk manusia. Nah, baiknya si gula ini dimakan oleh si mikroorganisme ini. Sehingga, nah hasil dari mikroorganisme ini makan bahan-bahan organik dan gula, mikroorganisme inilah akhirnya menghasilkan nutrisi-nutrisi atau pupuk yang sangat bermanfaat. Nah, meskipun ini pupuk organik cair, dosisnya tidak boleh terlalu banyak-banyak, nanti anggreknya stres. Jadi misalnya diberikan cukup seminggu sekali, dalam 1 liter cukup 1 sendok makan. Nah, berbeda lagi kalau untuk tanaman yang ditanam, misalnya tanaman buah-buahan, itu dosisnya bisa lebih banyak.